Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rolosela. Saya dari kelas 12 upper class. Kali ini saya akan membuat tugas video PKN dari pelajaran Miss Priska tentang salah satu peran lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan juga dinamika pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun, sehingga ia bebas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Pastinya setiap lembaga memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dari KPK adalah bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari tindakan korupsi. Sedangkan misi dari KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dalam menurunkan tingkat korupsi yang ada di Indonesia lewat koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan juga penindakan secara rata oleh semua elemen. KPK memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi serta supervisi terhadap instansi berwenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sistem laporan dalam kegiatan penindakan korupsi di Indonesia. Yang kedua, meminta info terkait kegiatan pemberantasan kepada instansi tertentu yang berwenang. Yang ketiga, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, meminta laporan kepada instansi terkait tindakan pidana korupsi di Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi terkait sehubung dengan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan tindakan melanggar hukum yang berlaku. Bila kita melanggar hukum, umumnya kita akan diberi sanksi atas pelanggaran hukum yang telah kita lakukan. Salah satu sanksinya dapat berupa sanksi hukum pidana yang bersifat memaksa. Pelanggaran hukum dibagi menjadi 9 bagian oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 9 bagian pelanggaran itu seperti pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran tanah, tanaman, dan pekarangan, pelanggaran jabatan, dan juga pelanggaran pelayaran. Anggota-anggota KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memberi perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang memberi laporan atau keterangan terhadap korupsi yang dilakukan. Yang kedua, menegakkan sumpah jabatan. Ketiga, menyusun laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui data terkait hasil penuntutan terhadap pihak-pihak yang berkorupsi. Dan wewenang yang terakhir adalah menjalankan tugas dan wewenang secara bertanggung jawab dengan berdasarkan asas dari KPK itu sendiri. Apa saja sih asas dari KPK itu? Sekurang-kurangnya ada 5 asas KPK, yaitu KPK berasas pada kepastian hukum, di mana KPK mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Asas selanjutnya adalah keterbukaan. KPK haruslah terbuka kepada tiap masyarakat, karena masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui kinerja dari KPK itu sendiri. Asas yang ketiga adalah kepentingan umum, di mana kinerja dari KPK itu sendiri merupakan atau ditujukan untuk umum dan demi kesejahteraan bersama, yaitu pemberantasan korupsi agar Indonesia menjadi lebih maju. Selanjutnya adalah asas kepentingan umum, di mana KPK harus mementingkan kepentingan umum secara aspiratif, akomodatif, dan juga selektif. Asas yang keempat adalah asas proporsionalitas, di mana asas ini mengutamakan keseimbangan antara tugas,
wewenang, dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh tiap anggota KPK. Dan asas yang terakhir adalah asas akuntabilitas, di mana KPK harus bisa memegang tanggung jawab atas tugas-tugas yang diwewenanginya. Dengan asas-asas itu, diharapkan KPK dapat berusaha sebisa mungkin untuk menjadi penegak hukum yang berkaitan dengan korupsi di negara kita, sehingga korupsi di Indonesia dapat terberantaskan. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan tindakan melanggar hukum yang berlaku. Bila kita melanggar hukum, umumnya kita akan diberi sanksi atas pelanggaran hukum yang telah kita lakukan. Salah satu sanksinya dapat berupa sanksi hukum pidana yang bersifat memaksa. Pelanggaran hukum dibagi menjadi 9 bagian oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 9 bagian pelanggaran itu seperti pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran tanah, tanaman, dan pekarangan, pelanggaran jabatan, dan juga pelanggaran pelayaran. Kita akan membahas contoh-contoh pelanggaran perilaku, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan yang tertera dalam KUHP pasal 99 sampai 502. Seperti kenakalan terhadap orang dan barang yang akan menimbulkan bahaya, kerugian, dan juga kerusakan. Yang kedua, tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri. Yang ketiga, tanpa izin penguasa berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan buatan negara. Selanjutnya kita akan membahas perilaku pelanggaran ketertiban umum yang terdapat pada KUHP pasal 503 sampai 520. Seperti barang siapa yang telah berusia 16 tahun mengemis di muka umum dan bergelandangan tanpa pencaharian. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Yang ketiga, barang siapa tidak diwenangkan melakukan pencaharian yang menurut aturan umum harus diberi kewenangan itu. Yang ketiga, contoh perilaku pelanggaran terhadap kekuasaan umum yang tertera pada KUHP pasal 521 sampai 528, seperti saksi, ahli, atau juru bicara yang dipanggil menurut undang-undang tidak datang atau melanggar secara hukum. Yang kedua, merobek, membuat tak terbaca atau merusak pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang wewenang atau karena ketentuan undang-undang. Yang ketiga, melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum. Selanjutnya adalah contoh perilaku pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, seperti 1. Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat berlangsung di hadapan pejabat catatan sipil sebelum dinyatakan padanya bahwa pelanggaran di muka jabatan itu sudah dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan juga kematian. Contoh perilaku yang kelima adalah perilaku pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan yang terdapat pada KUHP pasal 531, yaitu ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut, tetapi tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya, tanpa selayaknya yang menimbulkan bahaya bagi dirinya dan orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf dari salah-salah kata. Terima kasih.